Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan pagi hari ini kita masih bisa bertemu ya, berjumpa di kajian rutin Ishkariman Property setiap Jumat pagi Bapak Ibu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan dilancarkan segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan juga kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita sampaikan salat dan salamnya, mudah-mudahan kelak nanti di yaumil kiamah kita semua ya Bapak Ibu mudah-mudahan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom pada kesempatan pagi kali ini dimanapun berada, alhamdulillah insya Allah kita adakan kembali ya kajian Iskariman Property ini. Alhamdulillah sudah memasuki pekan 202, 203 ya Bapak Ibu ya di kajian Jumat pagi ini rutin di Iskariman Property Syariah setiap pekan sekali, yaitu setiap hari Jumat. Dan alhamdulillah juga tentunya masih dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Dwi Condrotiono PSD. Beliau gurunya para pengusaha muslim, pakar ekonomi Islam dan juga penulis buku bestseller ya Bapak Ibu ya. Jadi ini silahkan waktu dan pada kesempatan hari kali ini dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin ya untuk kemudian menimba ilmu apa yang beliau sampaikan terutama dalam fikih muamalah ya di pagi hari ini dan menjadi acuan bagi kita untuk senantiasa terikat dengan hukum syariat Islam itu sendiri. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, insya Allah juga ya sebagaimana informasi yang biasa kami sampaikan untuk tanya jawab silahkan nanti bisa ditulis di kolom chat ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan juga nanti rekamannya silahkan bisa ditonton di YouTube Iskariman Academy ya. Dan alhamdulillah hari ini juga kita akan memasuki materi tentang hukum MLM nih. Nah, apa itu MLM? Sepertinya sudah familiar ya di telinga Bapak Ibu sekalian. Tapi mudah-mudahan nggak tahu nih, mudah-mudahan tidak ada yang terjerumus kepada MLM nih pada masyarakat sekalian. MLM itu multi level marketing gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu ya, mungkin sekali lagi buat teman-teman Sekaliman Property dimanapun berada, terutama teman-teman yang ada di project, udah ada nih Granada Land, Lebak Banten, ya, GRR Anyer, Granada Sky Park, ya, GHC, Granada Ciwidey, untuk bisa open camp sebagai bentuk kehadiran Bapak Ibu, teman-teman sekalian di kajian Jumat pagi ini. Teman-teman GWC juga ya ditunggu ya open campnya ya Bapak Ibu ya. Dan bagi para mitra juga yang ingin open camp silahkan, namun tetap ya mengikuti dan mematuhi adab-adab dalam menuntut ilmu. Baik Bapak Ibu, materi pada kesempatan pagi kali ini tentang hukum MLM, multi level marketing bersama guru kita Ustadz Dwi Condrotiono PSD. Segera kita akan mulai dan langsung saja mungkin kami persilahkan kepada guru kita yaitu Ustadz Dwi Condrotiono PSD. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kajian rutin kita setiap Jumat Barokah ya. Kita bersama-sama mengikuti kajian dari ilmu agama, yaitu membahas seputar muamalah atau bisnis syariah. Baik, tadi sudah disampaikan, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang hukum multi-level marketing atau MLM. Baik, kita langsung masuk ke materi. Hukum multi-level marketing, kita berangkat dari fakta ya. Sekitar MLM itu
faktanya seperti apa. Saat ini dalam mengembangkan bisnis, mode pemasaran yang sangat populer adalah MLM atau multi level marketing. Agar produk maupun jasa cepat laku di pasaran, maka banyak perusahaan masa sekarang ini mengandalkan tenaga-tenaga pemasaran dengan menggunakan akad MLM. Nah, bagaimana tinjauan hukum syariah terhadap model pemasaran sistem MLM ini? Apakah boleh atau justru haram hukumnya? Nah, bagaimana fakta multi-level marketing? Multi-level marketing adalah pemasaran yang dilakukan melalui banyak level atau banyak tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan ini biasanya dikenal dengan istilah yang atas itu upline, kemudian di bawahnya disebut downline atau tingkatan yang bawah. Untuk masuk ke dalam jaringan bisnis pemasaran ini, setiap orang harus menjadi member atau anggota jaringan. Nah, member ini ada yang menyebut dengan istilah distributor, ada yang menyebut dengan istilah-istilah yang lain, tergantung jenis MLM-nya ya. Nah, bagaimana cara menjadi member? Caranya adalah dengan mengisi formulir membership atau keanggotaan, yaitu dengan membayar sejumlah uang tertentu sebagai uang pendaftaran, kemudian disertai dengan pembelian produk tertentu agar member tersebut mendapatkan poin. Poin tersebut sangat penting karena itu akan menjadi ukuran besar kecilnya bonus yang akan diperoleh. Nah, poin tersebut dapat dihitung berdasarkan pembelian langsung oleh member ya, mungkin untuk konsumsi sendiri, dipakai sendiri, juga pembelian di downline-nya atau pembelian tidak langsung. Pembelian langsung bisa untuk dirinya atau dijual lagi. Nah, pembelian langsung dilakukan masing-masing member, sedangkan pembelian tidak langsung dilakukan oleh jaringan member tersebut. Dari perhitungan sejumlah akumulasi poin itulah kemudian akan mendapatkan bonus ya. Dan hitungan-hitungannya sudah ada, mungkin setiap MLM beda. Itulah yang kemudian disebut bonus jaringan. Inilah kelebihan MLM sehingga banyak diminati. Ditambah lagi dengan potongan yang besar yang tidak diberikan kecuali selain menjadi member. Nah, bagi yang pernah ikut MLM, insya Allah paham ya. Ini singkat ya, fakta singkatnya. Terus bagaimana hukum MLM ini? Kita lihat dulu fatwa dari MUI ya. Jadi banyak MLM yang sudah mendapatkan sertifikat halal MUI dan biasanya dari fatwanya itu MUI mudah sekali ya. Berangkatnya dari kaidah fikih al-aslu fil muamalat al-ibahah illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum asal semua muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Nah, kalau menggunakan kaidah ini berarti semua muamalah bentuk bisnis apa saja boleh, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Dan biasanya dalil haramnya muamalah itu yang dipakai MUI selalu 3+1 ya. Saya menggunakan istilah 3+1. Jadi 3 itu adalah maisir, gharar, riba. Makanya sering disingkat maghrib ya. Maisir itu judi, gharar itu ketidakpastian, riba itu bunga, biasanya begitu. Kemudian ditambah 1 yaitu produknya halal atau haram. 1+3 atau 3+1.
Oleh karena itu, kalau MLM tidak ada unsur produk yang haram atau jasa yang haram, kemudian tidak ada maisir, gharar, riba, kesimpulannya apa? Jika keempat unsur yang haram itu tidak ada, maka MLM tersebut akan dinyatakan halal, sehingga dikeluarkan sertifikat halal. Nah, karena faktanya kebanyakan MLM yang ada di Indonesia itu sudah tidak ada ribanya, nggak ada judinya, nggak ada goronya, dan kebanyakan produk-produknya itu produk yang halal. Kesimpulannya apa? MLM umumnya halal. Ya sudah, cukup sekian. Mudah dan menyenangkan. Nah, pertanyaannya, benarkah demikian? Kalau ikut kajian Eskariman, ternyata kriterianya itu tidak cuma 4, ditambahi lagi ya. Jadi untuk mengetahui apakah produk MLM itu halal atau haram, ternyata tidak hanya dengan 4 unsur tadi. Ada unsur produk yang haram atau tidak, kemudian ada maisirnya atau tidak, ada ghorornya atau tidak, ada ribanya atau tidak. Masih ditambah 4 lagi. 1, ada unsur multi akad atau tidak. 2, ada samsaroh ala saroh atau tidak. 3, ada unsur ghoben fakhisi atau tidak. 4, apakah masih ada syarat-syarat untuk mendapatkan bonus. Artinya apa? Syarat untuk bisa mencairkan bonus masih diikat dengan akad tertentu atau dikaitkan dengan akad tertentu. Namanya tupo ya, tutup poin. Jadi kalau nggak tutup poin tidak bisa mencairkan bonus. Ini 1 dari 4 itu muncul 1 aja sudah jatuh haram. Apalagi kalau 4-4-nya betul, 400% haram. Galak banget. Jadi kalau 4 tambahan unsur di atas tidak ada, insya Allah MLM-nya halal. Oke, siap. Nomor 1, apakah ada unsur multi akad dalam MM? Jika dalam pengangkatan anggota baru atau member, dalam sistem MLM ada ketentuan. Tadi sudah kita sampaikan ya, ketentuan apa? Untuk menjadi member harus membayar uang pendaftaran sebagai syarat untuk menjadi anggota dan untuk syarat mendapatkan produk dari perusahaan tertentu. Berarti kesimpulannya apa? MLM ada multi akad. Yaitu apa? Berarti ada 2 akad, yaitu akad untuk menjadi makelar digabung dengan jual beli produk tadi. Ini namanya multi akad ya. Terus mungkin masih ada yang mengatakan, tapi dalam MLM kami tidak ada pembelian. Jawabnya apa? Walaupun dalam MLM tidak ada atau tidak mengharuskan adanya pembelian produk di awal pendaftaran, tapi kalau tetap harus membayar untuk menjadi anggota harus membayar, ini berarti apa? Tetap ada multi akad. Kenapa? Kita sudah belajar tentang muamalah dasar, yaitu syarat menjadi maklar. Yaitu apa? Tidak boleh bayar kan? Untuk menjadi maklar itu hanya berakad saja. Jadi nanti dicek di Iskariman. Kalau mau jadi apa simsar atau tenaga pemasaran yang freelance ya, bukan pegawai tetap, apakah harus mendaftar? Ya, kita sudah belajar, maklar itu harus ada akad, maklaran. Kalau nggak akad namanya jualah atau affiliate. Kalau affiliate atau jualah itu tidak perlu ada akad. Tapi kalau maklaran wajib ada akad. Tapi tidak boleh bayar. Jadi kalau untuk menjadi maklar harus bayar, hukumnya haram. Itu tetap terkena multi akad. Jadi adanya membership atau keanggotaan tersebut akan mempunyai dampak diperolehnya bonus, maka untuk pembelian di kemudian hari berarti untuk mendapatkan
hak mendapatkan bonus itu harus membayar dulu. Berarti ini adalah akad. Berarti menggabungkan antara akad membership dengan akad makelaran. Karena apa? Bonus-bonus itu tidak akan diberikan kalau tidak menjadi anggota. Sehingga membership tersebut dapat dikategorikan sebagai akad. Karena memiliki dampak atau konsekuensi tertentu. Mengapa multi akad dilarang? Nah, ini sudah kita bahas di muamalah dasar. Karena akad itu sendiri hanya punya satu konsekuensi atau satu muqtadul akad. Akad itu tibatu ijabin biqabulin ala wasi masru'in yuzharu asaruhu fi makhalihi. Akad adalah ikatan ijab kabul sesuai dengan syariat yang bisa menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Ini sudah kita jelaskan berkali-kali. Akad itu hanya menimbulkan satu konsekuensi akad. Maka kalau digabung itu rusak akadnya. Contohnya jual beli, konsekuensi akadnya memindahkan kepemilikan. Kalau sewa menyewa, konsekuensi akadnya memindahkan manfaat. Kalau digabung seperti leasing ya, sewa beli, objek akadnya nggak jelas. Setelah akad ini pindah milik atau hanya pindah manfaat. Nah, itu rusak. Dengan demikian proses keanggotaan MLM untuk menjadi membership itu terjadi akad ganda atau multi akad di dalam satu akad. Hukumnya haram berdasarkan hadis. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an safqataini fi safqatin wahidatin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dua akad di dalam satu akad. Nah, ini hati-hati berlaku untuk kalau kita di supermarket ditawari menjadi member harus bayar, itu enggak boleh ya. Kecuali bayarnya sekedar untuk ganti cetak, ganti cetak kartu membership ya. Nah, itu boleh saja. Hanya pengganti ongkos cetak kartu saja. Baik, nomor satu berarti hampir semua MLM terkena multi akad. Kecuali untuk menjadi membership hanya akad saja nggak usah bayar. Oke, nomor dua. Apakah ada samsaroh ala samsaroh? Jika ada ketentuan bahwa anggota MLM akan menjadi makelar pertama atau upline, kemudian bertugas tidak hanya jualan ya, makelar itu kan tugasnya jual barang. Tapi tugasnya itu ganda, jual barang juga merekrut downline, merekrut makelar baru. Jadi tugasnya itu merekrut downline, selanjutnya downline-nya juga bisa mencari downline berikutnya. Berarti dalam MLM telah terjadi akad samsaroh atas saroh yang haram hukumnya. Kenapa samsaroh ala samsaroh itu haram? Karena definisi samsaroh ini takrif syar'i ya. Kita sudah sering menjelaskan takrif syar'i itu adalah hukum syariat yang bersifat kuliah ya, yang sifat umum. Berarti ini sudah produk hukum syariah yang bisa diterapkan pada hukum-hukum atau kasus-kasus yang sifat juz'iyah atau kasus-kasus yang bersifat cabang. Maka takrif syar'i itu sudah produk istihad umat. Sehingga bisa dijadikan pegangan hukum untuk menghukumi perkara-perkara di bawahnya. Kasus-kasus baru. Nah, takrif syar'i dari samsaroh itu adalah as-samsarotu hiya khirfatun yakunu mukhtarifuha al-wasitatu ba'i wal mustari. Samsara adalah suatu profesi atau pekerjaan di mana pelakunya menjadi perantara antara jual dan pembeli. Jadi disebut makelar, hati-hati ya. Makelar itu tugasnya menghubungkan penjual dan pembeli. Jadi yang disebut prestasi makelar yang layak diberi fee atau diberi kompensasi itu kalau berhasil mendapatkan pembeli.
bukan berhasil mendapatkan makelar lagi gitu loh. Walaupun cari makelar dikasih fee boleh, tapi ya sekali aja fee-nya mendapatkan makelar. Jangan sampai nanti kalau downline di bawahnya itu bisa berhasil menjualkan, upline, 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 upline-nya itu dapat fee juga. Jadi dari pengertian syar'i samsaroh, mewajibkan simsar itu adalah perantara langsung antara penjual dan pembeli. Maka kalau ada perantaranya perantara, itu tidak bisa disebut perantara atau simsar. Jadi simsar itu orang tengah atau wasit. Dalam bahasa Arab wasit, bahasa Indonesia juga wasit. Wasit itu orang tengah kalau bahasa Melayu ya, bahasa Malaysia. Jadi skema samsaro ala samsaro kalau digambar misalnya ada penjual. Misalnya saya mau jual rumah, mengangkat mengangkat simsar. Misalnya saya cari maklar karena saya tidak bisa jual rumah, saya cari maklar. Kemudian sepakat kalau bisa menjual rumah ya ini saya hargai 1 miliar, dapat 10%. Misalnya ketemu Pak Joko. Pak Joko kalau bisa menjual rumah saya dapat 10%. Dari 1 miliar berarti 100 juta. Wah, Pak Joko senang. Tapi Pak Joko tidak cari pembeli, malah cari maklar lagi namanya Pak Bambang. Dijanjiin 8%. Wah, 80 juta. Senang Pak Bambang. Tapi Pak Bambang nggak nyari pembeli, cari kelar lagi. Ketemu Pak Paijo, dikasih janji 6%, 60 juta. Senang. Pak Paijo nggak cari lagi namanya Pak Paimo, dikasih janji 4%. Pak Paimo ternyata nggak cari makelar, nggak cari beli, cari makelar lagi namanya Pak Painem. Udah 5 tingkat itu, dijanjiin 2%, udah mentok itu. Nah kemudian yang benar-benar cari pembeli siapa? Pak Painem. Muter-muter dapat pembeli, akhirnya rumah terjual 1 miliar, dapat bonus dari saya 100 juta, dibagi 5 orang, 20 juta, 20 juta, Pak Painem 20 juta, Pak Paimo 20 juta, Pak Paijo 20 juta, Pak Bambang 20 juta, Pak Joko 20 juta. Nah ini secara syar'i yang berhak mendapatkan fee sebenarnya hanya Pak Painem. Dan harusnya dapat 100 juta dari saya. Berarti 4 orang di atasnya, mulai Pak Paimo, Pak Paijo, Pak Bambang, Pak Joko, itu sebenarnya tidak berhak apa. Kenapa? Karena dia tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada prestasi yang layak diberi kompensasi. Padahal prinsip malah yang sering kita bahas, yang namanya muamalah tijariyah ya, muamalah bisnis itu harus bersifat muawadhah, saling memberikan iwat, saling memberi kompensasi. Jual beli itu yang satu memberikan barang, yang satu memberikan uang. Kalau ijaroh yang satu memberikan manfaat, satu memberikan uang. Samsaroh juga begitu, yang satu memberikan manfaat apa? Berhasil mendapatkan pembeli, maka dia berhak mendapatkan kompensasi. Dan harus sampai deal ya, tidak hanya dapat pembeli terus minta fee. Nah, kalau cuma cari pembeli gampang gitu. Sehari ngumpulkan orang 10 aja bisa, tapi kalau nggak ada deal, nggak ada yang benar-benar mau beli ya tidak ada hak sama sekali. Maka yang disebut simsar atau makelar itu benar-benar berhak mendapatkan fee kalau orang yang dibawa itu benar-benar beli. Nah itu baru disebut fee yang halal ya, karena bertemunya dua kompensasi. Yang satu membawa pembeli, yang satu memberi uang. Maka upline di atasnya itu sebenarnya tidak punya. Jadi kalau sampai terjadi samsara ala samsara itu hukumnya haram. Karena pihak maklar yang di atasnya upline
hakikatnya tidak melakukan pekerjaan apa-apa, tapi dia kemudian mengambil ujroh atau fee dari makelar di bawahnya, ujroh dari downline yang ada di bawahnya yang berhasil menjual produk. Nah, jika makelar yang paling bawah atau downline mendapatkan pembeli dan makelar di atasnya atau upline mengambil bagian fee makelaran, hakikatnya dia telah menzolimi. Mohon maaf ya, ini agak kasar. Menzolimi atau menginjak makelar di bawahnya. Walaupun dalam MLM itu justru yang paling membanggakan. Ini yang disebut passive income. Anda nggak usah kerja, cuma tidur saja. Saya dulu pernah ketemu leader-leader yang kebetulan semuanya ibu-ibu. Dia menyampaikan rata-rata bonus per bulan sudah 100 juta ke atas. Itu ada 7 orang ya. Mereka sudah 10 tahun lebih bergerak di MLM, berhasil membangun jaringan, nggak usah kerja, tiap bulan dapat 100 juta. Dan tahun ada apa? Ada bonus untuk jalan-jalan ke Eropa. Dan ada bonus dapat mobil dengan menginjak-injak downline di bawahnya. Itu disebut passive income. Dan itulah yang dikejar di dalam bisnis MM ini. Orang mau jadi membership, kenapa? Karena ingin mendapatkan passive income tanpa bekerja tadi. Yang bekerja jaringannya. Dan itu belanjanya miliaran dalam 1 bulan. Ada yang katanya itu belanja downline-nya ada yang 10 miliar, ada yang 12 miliar. Dia mendapatkan ada yang 100 juta, ada yang 150 juta. Nah, ini menurut tinjauan syariat, mohon maaf, upline di atasnya itu sebenarnya zolim ya. Menginjak-injak downline di bawahnya. Nah, definisi tadi itu bisa digunakan untuk menghukumi bahwa samsara alam samsara itu hukumnya haram karena tidak sesuai dengan takrif tadi. Yaitu pekerjaan mana yang disebut simsar itu hanya menjadi perantara dari penjual dan pembeli. Jika makelar yang paling bawah mendapatkan pembeli, maka sebenarnya makelar di atasnya tidak berhak. Baik, sekarang nomor 3. Apakah ada unsur Ghoben fakhisi dalam MLM? Nah, Ghoben fakhisi itu aslinya penipuan dengan keji, ya. Karena ketidaktahuan salah satu pihak di dalam harga pasar. Ya, contoh Ghoben fakhisi misalnya eh, ada turis ya, misalnya ada jualan batik di Jogja. Ada turis asing nggak ngerti harga batik itu berapa. Nah, ini kesempatan karena nggak ngerti harga pasar, ditipu, tertarik dengan batik, kemudian bilang ini batik yang sangat mahal. Ini adalah batik tulis. Misalnya harga normal itu 500.000, kita dia jual 5 juta. Ya, karena pembeli nggak tahu ya, dia beli saja. Nah, menahan harga sampai berlipat-lipat dari harga pasar, itu namanya Ghoben fakhisi yang haram hukumnya. Nah, dalam MLM gimana? Ternyata kebanyakan harga MLM itu jauh lebih tinggi dari harga pasar, dari produk yang sama ya. Misalnya produk sabun. Ya normalnya sabun berapa sih? Mungkin 3.000, paling banter ya 5.000. Dijual 50.000. Karena apa? Ya ada tipu-tipu dikit ini khasiatnya luar biasa. Ini unsur eh, bahan-bahannya yang mahal, bisa membuat kulit glowing dan sebagainya. Sehingga harganya jadi sangat tinggi dibanding dengan produk yang serupa. Jadi kalau mungkin tanya berapa sih kita menaikkan harga atau berapa persen kita boleh mengambil keuntungan dari barang yang kita jual, apakah maksimal 10%?
atau boleh 100%, jawabnya tidak ada patokan dari syariat. Syariat nggak menentukan persentase, tapi patokannya adalah harga pasar. Jadi kalau kita jualan rumah, berapa rumah yang kita jual ya mengikuti harga pasar. Mungkin kota beda-beda karena harga tanah beda-beda. Tipe 36 misalnya pasaran 300 juta ya nggak jauh-jauh dari 300 juta. Jangan sampai pasaran dengan tipe yang sama dan model yang relatif sama, 300 juta dia jual misalnya 1 miliar. Nah itu terlalu tinggi ya, namanya Gobenfachisi. Ya mesti ada unsur tipu-tipu. Dan unsur penipuan dalam jual beli itu semuanya haram. Tipu-tipu ya fungsinya memang untuk mengelak pembeli supaya bisa menjual dengan harga tinggi. Anna rajulan zakalo di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu yudha'u fil buyuk. Faqala idza baya'ta faqul la khilafah. Bahwasanya seseorang pernah bercerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu yukhda'u fil buyuk. Dia mengaku saya pernah menipu dalam jual beli. Faqala Nabi bersabda idza baya'ta faqul la khilafah. Kalau kamu menjual pastikan ini tidak ada penipuan. Tidak boleh ada penipuan dalam jual beli. Jadi standarnya apa? Acuannya harga pasar. Ya boleh menaikkan, boleh menurunkan, tapi tidak jauh-jauh dari harga pasar yang yang produknya itu relatif sama. Dan pasar itu memang beda-beda ya. Misalnya jualan nasi goreng. Itu ada pasar di pinggir jalan, pasar nasi yang di bawah tenda, ada pasar nasi goreng di hotel, ada pasar nasi goreng di bandara, ada pasar nasi goreng di pesawat. Mungkin kalau di pinggir jalan 10.000 sudah dapat nasi goreng sepiring, kalau di pesawat mungkin 100.000. Ya jangan dibandingkan pasar pinggir jalan dengan di pesawat ya. Kalau pasar di pesawat ya sesama pesawat, hotel ya sesama hotel. Pinggir jalan sama pinggir jalan. Nanti jangan marah-marah, beli nasi goreng di pesawat, kok 100.000, ini pinggir jalan ini 10.000. Nanti kalau pramugarinya tersinggung bisa suruh beli di pinggir jalan. Silakan dibukakan pintu beli nasi goreng di pinggir jalan. Baik, yang keempat, apakah ada penarikan bonus, pengambilan bonus yang bersyarat? Nah, kita harus paham bonus itu termasuk kategori hibah. Jadi hibah itu ada akad tabaruah, tolong menolong tapi yang memerlukan akad. Jadi bonus itu beda dengan hadiah. Kalau hadiah itu muamalah tabaruah tanpa akad. Kalau bonus itu muamalah tabaruah harus dengan akad. Karena bonus itu masuk akad hibah dan akad hibah itu memerlukan akad yaitu ijab kabul, berarti bonus itu mengikat dua belah pihak. Dan itu beda dengan hadiah karena hadiah itu masuk muamalah akad. Misalnya di Eskariman dijanjikan hadiah. Siapa yang bisa menjualkan nanti dapat hadiah ya. Misalnya hadiahnya akan dapat 1 mobil. Kalau hadiah itu tidak mengikat. Insya Allah nanti kalau ada rezeki kasih mobil. Nanti kalau benar-benar berhasil menjual rumah nggak dapat mobil jangan marah. Karena apa? Hadiah itu bukan akad. Jadi boleh diberikan, boleh tidak. Tapi kalau itu hibah yang berupa bonus, setiap setiap penjualan satu rumah, misalnya dapat bonus 10 juta. Kalau sudah disebut sebagai bonus, itu adalah akad yang bersifat mengikat. Jadi kalau benar berhasil menjual rumah, tidak dikasih 10 juta, itu apa bosnya itu dosa. Karena apa? Kalau sudah mengatakan bonus, itu mengikat. Nah, di dalam
MLM yang dikejar nomor satu itu bukannya dapat margin penjualan, tapi yang dikejar pasti bonus. Karena yang gede itu bonus. Ternyata dalam MLM, untuk mendapatkan bonus masih ada syaratnya, yaitu syarat penjualan individu dalam 1 bulan. Yang disebut TUPO ya, tutup poin. Jadi untuk mencairkan bonus, dia harus menjual dalam sebulan itu minimal berapa rupiah. Misalnya minimal 500.000 rupiah, maka dia baru bisa mencairkan bonus. Berarti ini akad ketemu akad, terjadi multi akad. Berarti dalam MLM tidak hanya double akad, tapi triple akad. Yaitu akad jual beli digabung makelaran, digabung dengan apa? Digabung dengan bonus yang bersyarat. Diikat dengan jual beli lagi. Berarti triple akad yang menambah keharaman MLM. Adanya 2 akad dalam 1 akad ini hukumnya haram seperti hadis Nabi tadi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an ini fi safqati khidatin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang 2 akad di dalam 1 akad. Akan tetapi jika bonus itu diberikan sebagai konsekuensi yang mengikat dari jual beli bisa diberikan juga tidak, maka status hibah bonus itu kembali pada hukum asalnya itu boleh. Jadi kalau mendapatkan bonus tidak dipersyaratkan harus menjual minimal tertentu, maka bonus seperti itu hukumnya boleh ya. Jadi kalau untuk mencairkan bonus ya ya sudah, kalau berhasil menjual dengan nilai sekian dapat bonus sekian, itu hukumnya boleh. Sebab tidak menjadi syarat yang mengikat atau adanya akad lain dalam satu kesatuan akad jual beli. Insya Allah kalau nggak ada syarat-syarat seperti itu hukumnya boleh. Baik, sebagai tambahan ya, kadang-kadang ada MLM yang mengandung riba. Ini kalau didaftarkan ke MUI langsung dicoret, langsung haram. Nah, ciri-ciri MLM yang mengandung unsur riba gimana? Ciri MLM yang mengandung riba adalah untuk menjadi member harus berinvestasi, tapi nggak dapat produk baru. Nah, biasanya dikenal dengan skema Ponzi. Jadi mohon maaf ya, mungkin kita sebut dulu ustadz terkenal yang mengeluarkan produk eh, Paytrend ya. Nah, Paytrend itu ternyata ada unsur jaringannya ya, jaringan MLM-nya. Jadi kalau ikut Paytrend itu ada investasi yang nanti tiap bulan itu akan mendapatkan persentase dari investasi yang bersifat pasti ya, 8% per tahun. Nah, hati-hati. Nanti tugasnya mencari downline lagi untuk berinvestasi. Jadi tiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu, perusahaan MLM akan memberikan sejumlah keuntungan berdasarkan persentase dari dana yang diinvestasikan. Itu jelas-jelas riba ya, itu jelas-jelas riba. Nah, selain keuntungan investasi dari uang yang diinvestasikan, juga mendapatkan bonus dari jaringan yang dia bangun, mencari downline tadi. Nah, dulu yang sempat terbongkar itu eh, yang di Sulawesi itu ada travel umroh yang bisa memberangkatkan dengan harga yang sangat murah. Misalnya dia bisa berangkat dengan 10 juta saja. Dia investasi 10 juta, nanti bisa umroh. Terus nanti kalau dia bisa merekrut, berangkat 10 juta, yang direkrut itu juga bisa umroh. Dan kemudian yang merekrut dapat fee. Nah, skema Ponzi itu kalau dalam hitungan matematika, itu kalau sudah di atas level 6, masuk level 7 biasanya ambruk.
Mungkin yang level 1 bisa berangkat umroh. Wah, bangga cerita kemana-mana. Saya hanya 10 juta atau mungkin 15 juta bisa umroh. Umroh 9 hari. Nah, kebetulan saya juga punya travel umroh. Nggak masuk akal itu. 15 juta aja nggak masuk akal. Kecuali benar-benar backpacker. Kalau normal jelas nggak mungkin. Apalagi 10 juta. Berarti pasti yang bisa berangkat itu mesti level 1. Mungkin berangkat dengan gembira. Mungkin level 2 bisa berangkat juga dengan 10 juta. Nanti level 3 sudah mulai tendat. Karena bisa memberangkatkan 10 juta itu ditambah dari uang apa? Uang downline-nya. Uang masuk dari downline-nya digunakan biayai upline-nya. Nanti downline-nya bisa berangkat tergantung dia dapat downline apa enggak. Terus. Nah itu nanti sampai titik tertentu pasti nggak bisa memberangkatkan. Ambruk itu. Dan pemiliknya pasti akan dikejar-kejar. Karena duit sudah masuk 10 juta tapi nggak berangkat umroh. Kenapa nggak bisa berangkat? Karena skemanya membesar kan ke bawah itu. Sementara nanti perekrutan member baru itu mesti mulai sunatullahnya mulai tersendat gitu. Nggak bisa memberangkatkan. Jadi ada juga perusahaan MLM yang menggunakan skema sama tapi ada jual belinya dengan barang-barang yang ecek-ecek ya. Untuk kamuflase saja. Barangnya nggak murah. Karena yang dikejar adalah investasinya tadi. Ciri-cirinya barang yang diperjualkan nilainya tidak berarti dibanding dengan dana investasi. Misalnya investasi 10 juta, tapi hanya jualan sapu tangan. Itu jelas bohong-bohongan saja. Skema MLM seperti ini hukumnya haram karena ada unsur riba di dalamnya. Nah, kalau ini didaftarkan di MI sudah jelas akan ketahuan dia itu haram karena mengandung riba. Nah, keuntungan didasarkan pada modal, bukan pada bagi hasil. Jadi kalau ingin tahu bedanya bagi hasil dengan riba itu apa? Kalau riba hitungannya persen dari pokok modal, kalau bagi hasil itu persen dari keuntungan. Dan ribanya termasuk riba nasiah. Jadi riba nasiah huwa az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Tambahan karena kompensasi dari waktu atau masa menunggu. Nah, haraman riba nasiah itu berdasarkan hadis kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu ada riba. Ini hanya sebagai tambahan ciri-ciri MLM yang dilarang MUI dan juga dilarang di forum Iskariman itu kalau mengandung riba. Tapi bahayanya kalau nggak mengandung riba nanti langsung boleh. Padahal masih mengandung 1, 2, 3, 4 tadi. 1 ada multi akad, 2 ada samsaroh ala samsaroh, 3 ada goben fakisi, 4 ada bonus yang bersyarat. Alhamdulillah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu ya. Materi MLM, marketing, multi level marketing gitu ya. Nah ini sudah dijelaskan sedemikian rupa dan ini sepertinya banyak para marketing yang bertanya-tanya nih. Tadi ada beberapa yang kemudian via Jabri juga langsung bertanya kepada saya terkait marketing dan akad dan sebagainya. Nah ini sepertinya cukup menarik ya Bapak Ibu ya. Apalagi ini kan juga ada marketing freelance nih yang banyak kemudian gabung di kajian Jumat pagi. Jadi silakan nanti kalau ada pertanyaan ditulis di kolom chat ya untuk kemudian nanti kita sampaikan dan dijawab insya Allah sama guru kita. Baik, Bapak Ibu ya, kita saat memasuki sesi tanya jawab ya, karena memang sudah cukup banyak juga yang masuk pertanyaan-pertanyaan pada kami. Mungkin dimulai dari izin saya bertanya terlebih dahulu, Ustaz, dari saya. Kemudian pertama, Iskariman Academy ini kan memang ada marketing freelance, Ustaz. Tapi memang untuk join di marketing freelance itu gratis ya dari awal sampai kemudian saat ini pun kita tidak berbayar alias gratis kepada seluruh marketing freelance. Cuma di sisi lain saya pernah menemukan ya ada beberapa platform ya agensi lah bisa dikatakan seperti itu Ustaz ya. Kemudian sempat saya ikut sosialisasinya
untuk jadi member dan anggotanya itu berbayar, tapi dengan catatan bayar itu untuk bayar pelatihannya di dalam. Gitu. Jadi kalau kamu pengen gabung di kami, kata beliau tuh, nanti akan dapat pelatihan A, B, C, D, dan sebagainya, bayar sekian ratus ribu. Nah, apakah itu termasuk yang tadi diharamkan, atau memang tidak masalah seperti itu? Mungkin itu dulu, Ustaz, kira-kira. Iya, ya kembalinya ikut pelatihan itu wajib apa enggak? Kalau Enggak. ikut pelatihan itu syarat wajib menjadi member. Hmm? Jadi kalau untuk menjadi member tidak ikut pelatihan itu enggak boleh, padahal ikut pelatihan itu bayar. Berarti itu terjadi multi akad. Hmm. Berarti menggabungkan akad ijaroh. Pelatihan itu kan ijaroh. Ya. Misalnya saya ngisi pelatihan tentang bisnis syariah. Nah, saya kan bisa menarik fee kan, Ya. bayar. Nah, itu namanya akad ijaroh. Itu satu akad. Padahal Hmm. menjadi makelar atau tenaga marketing freelance itu satu akad. Jadi kalau syarat menjadi marketing itu harus ikut pelatihan, berarti di multi akad. Hmm. Tapi kalau hanya opsional, agar lebih profesional, agar lebih canggih, bisa ikut pelatihan. Pelatihannya bayar. Hmm. Itu boleh karena bersifat opsional, tidak mengikat. Hmm. Jadi untuk menjadi marketing boleh ikut pelatihan, boleh juga tidak. Hmm. Atau pelatihannya gratis. Nah, itu lebih bagus. Kalau Oke. pelatihan gratis berarti tidak ada multi akad. Ah, Gitu ya, Allah. baik, Ustaz, jazakallah khair. Ya di tempat itu sih diwajibkan, soalnya kalau nggak bayar ya nggak bisa dapat materinya, pelatihannya, dan nggak bisa jadi membernya juga. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Ini mungkin juga pertanyaan tambahan lagi untuk para marketing freelance nih. Contohnya adalah marketing freelance ini dia kemudian berhasil closing, Ustaz, di project A katakanlah. Nama konsumennya Budi. Nah, Pak Budi ini kan konsumen dari mitra freelance closing di Project A. Tapi kemudian Pak Budi membeli unit kembali di Iskariman ini katakanlah di Project B, C, D. Tapi tidak di follow up sama memang tidak ada kaitannya dengan marketing freelance tadi. Apakah kemudian marketing freelance ini tetap dapat komisi? Boleh atau tidak, Ustaz? Atau memang seperti apa kira-kira, Ustaz? Kalau seandainya Pak Budi ini beli di Project B, C, D dalam tuntunan syariah itu. Iya, kalau yang disebut makelar berhak mendapatkan fee itu ketika mendapatkan pembeli. Mm-mm. Berarti fee itu hanya sekali saja. Kalau Hmm. nanti beli lagi, ya pertanyaan ada peran dari eh, Bapak makelar tadi apa enggak? Kalau enggak ada ya ada hak. Hmm. Tapi kalau misalnya Iskariman memberikan hadiah itu boleh. Hmm. Tapi bukan fee makelaran ya. Kecuali untuk beli yang kedua itu dirayu lagi oleh makelarnya tadi. Oh. Kalau dirayu lagi, kemudian dibawa untuk beli lagi ya berhak mendapatkan fee yang kedua. Hmm. Terus dirayu lagi beli yang ketiga ya dia berhak mendapatkan fee yang ketiga. Hmm. Jadi ya kembali pada prinsip muamalah tadi. Hmm. Kita berhak mendapatkan apa iwat sesuatu kompensasi. Syaratnya apa? Harus memberi kompensasi. Jadi kalau enggak ya jangan menuntut gitu loh. Wong dia beli-beli sendiri kok. Ada upaya dari kita. Tapi kalau tetap akan dikasih hadiah boleh ya. Tapi itu bukan mengikat kan karena kebaikan hati dari bos Istiman ya. Karena eh, baik hati, jujur dan tidak sombong. Itu ya. Iya, iya. Siap, Ustaz, jazakallah khair. Berarti memang terputus satu ya kepada satu unitnya memang ditawarkan. Nanti kalau seandainya si konsumen tersebut membeli unit lagi, memang dilihat dulu apakah si member itu ya melakukan rayuan atau follow up lagi atau tidak. Kalau tidak, ya paling Iskariman bisa memberikan hadiah bentuknya, Ustaz ya, tapi bukan Iya. fee ya, Ustaz ya. Oke, Ustaz, jazakallah khair. Nah, ini udah masuk beberapa pertanyaan via Japri juga. Izin tanya, Ustaz, terkait seorang karyawan marketing yang sudah diujroh oleh perusahaan. Nah, berarti udah akad ujroh nih karyawan tersebut ya, Zul.
Namun jika bisa menjual sampai kemudian nilai tertentu, suara marketing tersebut yang diujro akan dapat tambahan bonus senilai tertentu. Nah, apakah hal demikian diperbolehkan atau bagaimana, Ustaz? Iya, itu sudah sering kita bahas ya sebenarnya dalam materi ijaroh itu. Jadi bisa boleh, bisa tidak. Hmm. Itu tidak boleh kalau menjadi satu kesatuan akad. Jadi dalam draft akad ketenagakerjaan atau draft akad ijaroh, di situ Hmm. juga langsung dikaitkan dengan bonus. Itu terkena multi akad. Iya, iya. Ingat bonus yang ada hitungan-hitungannya itu adalah akad. Karena bersifat mengikat dua belah pihak. Sementara ijaroh itu juga akad. Hmm. Jadi menggabungkan antara hibah atau bonus dengan akad ijaroh itu hukumnya haram. Hmm. Tapi kalau akadnya dipisah, caranya mau gimana? Jadi draft akad marketingnya sebagai tenaga marketing tetap itu diselesaikan dulu dengan aturan-aturan ijaroh yang sudah kita pelajari. Disebut tenaga tenaga karyawan tetap itu manfaatnya harus jelas. Jadi nau'ul amalnya jelas, tugasnya, job desk-nya harus jelas, kemudian muddatul amal itu batas pemberian upahnya harus jelas. Apakah hitungannya kadar atau hitungannya waktu. Kemudian yang ketiga, juhdul amal, tenaga yang dicurahkan itu harus jelas, itu jam kerja. Nah, Hmm. kalau hitungan ini sudah jelas, kemudian disepakati gaji itu keluar per bulan, maka kalau pegawai itu sudah membayangkan tugasnya berarti jam 8 sampai jam 4 harus menawar-nawarkan. Selama 1 bulan digaji 3 juta. Nah, berarti apa? Laku tidak laku selama kewajiban dilaksanakan, maka dia berhak mendapatkan 3 juta. Selesai tanda tangan. Hmm. Kalau sudah tanda tangan, baru disodorkan akad bonus. Nah, ini ada kabar gembira. Kalau kamu bisa melampaui target, maka akan dapat bonus berapa Hmm. persen dari penjualan. Nah, itu boleh. Hmm. Hmm. Kalau dipisah boleh. Kalau digabung, kenapa nggak boleh? Ya mesti akan menginjak salah satu akad. Hmm. Biasanya nanti upahnya, gaji tetapnya ditekan serendah mungkin. Misalnya sebulan gajinya 600.000. Loh, masa saya itu kerja sebulan 600.000? Kan bonusnya gede. Hmm. Ini jawabnya itu kan. Nah, Siap. itu membuat yang satu menjadi tidak ridho. Multi akad salah satu dampaknya itu akan membuat salah satu akad menjadi tidak ridho. Padahal setiap akad itu wajib ada unsur keridhoan dua belah pihak, antarodi minkum. Gitu ya. Allah. Hmm. Baik Ustaz, jazakallah khair. Berarti akad ijarahnya sudah selesai, baru kemudian ada akad bonus tadi Ustaz ya. Dan apakah akad Iya, bonus tersebut itu harus ditandatanganin atau cukup by lisan aja atau informasi aja Ustaz? ya semua akad itu basicnya adalah lisan. Hmm. Jadi itu khusus untuk yang fauriyah, yang kontan ya. Jual beli kontan. Nah, itu bisa hanya lisan. Tapi Hmm. kalau mustamiroh, akad-akad yang berkelanjutan itu hukum asalnya sunnah ditulis, tapi bisa menjadi wajib kalau bisa menimbulkan pertikaian gitu Hmm. atau kelupaan gitu. Misalnya nggak ditulis, Hmm. berhasil nembus. Dulu dijanjikan 10%, mana bonusnya? Masa sih? Kayaknya saya nggak pernah menjanjikan. Mungkin dia lupa, ya seingat saya 5% bukan 10%. Nah itu bahaya. Maka Ah. hukumnya menjadi wajib Hmm. menuliskan akad yang sifatnya mustamiroh ya. Akad-akad yang berkelanjutan seperti sewa atau sirkah atau maklaran tadi itu mustamiroh. Gitu ya, Allah. Oke, oke, oke. Syahada jazakallah khair atas penjelasan yang luar biasa ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini masih lanjut lagi di pertanyaan di via Japri dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Terkait lagi-lagi terkait marketing nih, Ustaz. Jadi, misalkan marketing freelance, Ustaz. Kemudian marketing freelance tersebut mendapatkan calon konsumen. Nah, calon konsumen tersebut
di-handle di lapangan oleh marketing in-house-nya atau kemudian internal perusahaannya, Ustaz. Atau dibantu follow up-nya calon konsumen tersebut, rayuannya dibantu sama marketing dari Iskariman juga, Ustaz. Nah, terjadinya kemudian closing pembelian unit, kemudian apakah marketing Iskariman tadi itu boleh mendapatkan komisi atau memang cukup marketing freelance saja, Ustaz? Tapi di sisi lain kan marketing yang tadi yang diujro juga sama Iskariman tersebut melakukan follow up juga kepada konsumen, mengarahkan bahkan menjelaskan nanti di proyeknya. Nah, bagaimana, Ustaz, kalau misalkan marketing yang tadi diujro sama Iskariman tersebut itu mendapat komisi? Apakah boleh atau tidak? Atau sama tadi jawabannya? Iya, jadi eh, kalau di dalam fikih itu memang ada dua istilah ya. Istilah pertama itu simsar, istilah kedua itu dalal. Dalal itu kayak kayak apa ya? Penghubung gitu saja ya, penghubung. Bedanya apa? Sebenarnya secara takrif itu definisinya sama. Boleh disebut dalal, boleh disebut simsar atau makelar ya. Hmm. Tapi urufnya dalam dalam tradisi di apa di zaman kekhilafan dulu, yang disebut simsar itu dia bertugas mencari pembeli sampai deal ya. Jadi ngurus sampai terjadi transaksi. Hmm. Tapi kalau dalal itu hanya bawa pembeli saja. Hmm. Kemudian yang ngurus itu penjualnya sendiri sampai deal. Nanti kalau berhasil deal dia dapat fee. Kalau enggak ya enggak dapat fee. Jadi dia hanya bawa saja. Nah, biasanya kalau besar itu fee-nya lebih besar. Kalau dalal fee-nya lebih kecil. Nah, itu istilah saja istilah. Terus pertanyaan tadi kalau hanya bawa saja seperti dalal, terus kemudian di follow up oleh tenaga tenaga marketing yang sudah digaji apa tetap tadi gitu Hmm. sampai deal. Pertanyaannya eh, tenaga marketing yang gajinya tetap di berhak dapat fee apa enggak? Nah, itu tergantung perjanjian, Hmm. tergantung akadnya dengan apa pihak perusahaan. Oh. Kalau memang ada akad bonus asal syaratnya tadi dipisah, ya boleh saja. Tapi Oh. bonus itu biasanya kan ada syarat minimal Ya. pencapaian ya. Hmm. Misalnya kalau marketing tetap itu bisa menjual dalam 1 bulan lebih dari 10 unit baru dapat bonus. Kalau di Hmm. bawah 10 unit tidak dapat bonus. Ya tergantung perjanjian. Hmm. Gitu ya, Allah. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Berarti memang tinggal kemudian memisahkan ya, Ustaz, ya, terkait akad ijarah tersebut dengan akad yang tadi bonus itu ya, Ustaz, ya, Iya, untuk yang marketing yang sudah diujroh itu. Walaupun secara alurnya itu konsumen dari marketing freelance, Ustaz, ya, tapi dibantu follow up sampai kemudian deal juga oleh marketing perusahaan juga gitu ya, Ustaz, ya. Bisa iya. ya. Tergantung perjanjian dengan marketing freelance juga. Hmm. Apakah tugasnya seperti simsar atau tugas seperti dalal. Jadi, Hmm. tugasnya hanya membawa pembeli terus diserahkan. Hmm. Nanti kan ada tawar-menawar. Hmm. Hmm. Nah, yang tawar-menawar langsung penjual sendiri atau itu langsung dipasrahkan semuanya kepada makelar Hmm. tawar-menawarnya. Kalau Kalau semuanya itu di tangan makelar namanya simsar. hmm. Kalau tawar-menawarnya oleh penjual sendiri namanya dalal tadi. Baik. Kalau data tersebut berarti perlu akad juga, Ustaz. Maksudnya perlu tanda tangan akad Iya, juga, Ustaz. Tetap ya. dituangkan karena itu pasti terkait dengan besarnya. Oh Kalau iya. visi besar mestinya lebih besar. Hmm. Kalau di dalam mestinya lebih kecil. Hmm. Hmm. Baik, tinggal Ya, baik, Ustaz. Jazakallah khair. Berarti memang yang penting tadi tapi itu simsar sama dalil tetap mengikat sama-sama simsar ya, Ustaz. Nggak boleh kemudian kayak sama-sama akad samsaroh itu sebenarnya. oke, oke. Itu hanya uruf kebiasaan ya. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Berarti ini udah clear ya untuk teman-teman terutama nih marketing yang banyak terjadi di dunia
penjualan dan sebagainya. Ini terkait akad bagaimana? Ini kan udah diuji loh. Apakah boleh tetap dapat bonus gitu ya komisi? Ya tadi memang harus dipisah terlebih dahulu ya. Atau kemudian memang harus dipisah wajibnya. Dan para marketing freelance juga apakah memang wajib untuk sampai deal closing atau cukup kemudian menyerahkan mencari konsumen nanti diserahkan kepada marketing internal gitu ya. Nah, itu nanti sudah ditentukan juga Bapak Ibu ya. Insyaallah jazakallah khair. Baik, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin, oh ini Ustadz Eko lebih kepada pembelian barang. Bentar ya Ustadz ya. Dari Granada Skypark nih Ustadz mungkin. Ustadz izin bertanya, apa hukumnya mencairkan bonus tapi syaratnya harus target KPI. Sedangkan secara penjualan sudah tercapai. Nah, bagaimana Ustadz ya? Ya KPI. tergantung tergantung bunyi akad bonusnya. Hmm. Karena sebenarnya bonus itu termasuk syar'i ya. Kalau dalam materi ijarah itu kan ada syarat syar'i, ada syarat ja'li. Yang syarat syar'i itu tadi empat ya. Harus tuangkan nau'ul amal atau jenis pekerjaan, kemudian muddatul amal, batas kerja, kemudian juhdul amal, tenaga yang dicurahkan, kemudian ujratul amal, upah yang harus diberikan. Itu syarat syar'i. Kalau ada syarat di luar itu namanya syarat ja'li. Misalnya jam kerja, masuk jam berapa, pulang jam berapa, itu syarat ja'li. Syarat yang hukum asalnya mubah tetapi disepakati kedua belah pihak. Termasuk di dalam membuat draft bonus tadi, syaratnya apa? Kalau dua belah pihak sudah sepakat ya, mengikat dua belah. Misalnya syaratnya ada target penjualan minimal plus harus memenuhi KPI gitu loh. Kalau setuju ya itu berlaku. Tapi kalau di dalam draft akadnya cuma target penjualan, tiba-tiba muncul syarat KPI itu berarti melanggar akad, tidak boleh. Jadi Hmm. syarat sebelumnya nggak ada unsur KPI gitu loh. Tapi Hmm. kalau di awal memang sudah disebut untuk mencairkan itu harus memenuhi target minimal jualan dan harus benar-benar memenuhi apa unsur KPI ya sudah itu bersifat mengikat. Makanya dua belah pihak harus sama-sama paham Hmm. terhadap syarat ja'li ini. Jangan asal langsung tanda tangan. Iya, iya. Nah, itu ya harus harus paham, harus tahu dan dia apa sebaiknya memang harus tertulis juga ya biar kemudian sama-sama saling tahu gitu ya. Ada buktinya juga, bukan hanya by lisan terlupa ganti orang dan sebagainya hilang lagi gitu ya. Nah, Ustaz tadi ngomongin tentang bonus di luar ujroh ya, ada bonus dan juga ada hadiah gitu ya. Itu kan dua hal yang berbeda tadi ya Ustaz ya. Nah, bonus itu memang harus diakatkan, kalau hadiah itu yang nggak dikasih pun kalau cuma ini ya sifatnya sunnah gitu ya, atau nggak dikasih hadiah pun nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya adalah, kalau bonus bolehkah pakai persentase? Misalkan kalau kamu berhasil jual 100 juta, bonusnya 1%. Nah, dan demikian juga dengan hadiah. Apakah hadiah boleh juga pakai persentase, Ustaz? Iya, jadi bonus itu biasanya prosentase. Oh, oke. Kalau tetap namanya nanti ijarah. Kan tadi pertanyaannya boleh menggabung ijarah dengan bonus. Ah, Ya mestinya bonus itu prosentase. Karena sebenarnya basis bonus itu kan seperti makelaran. mm, Makelaran free, seperti marketing freelance tadi. Makanya kembalinya kepada hukum makelaran. mm, Kalau makelaran memang bisa memilih lima kemungkinan fee ya. Bisa fee yang bersifat pasti, tetap boleh. mm, Prosentase dari laba boleh. Prosentase dari seluruh harga barang boleh. mm, Kemudian marketing menaikkan harga sendiri boleh. Kemudian kombinasi juga boleh. Jadi lima ini boleh dipilih, tapi harus disepakati. Yang disepakati yang mana? Nomor satu, dua, tiga, atau empat gitu loh. Atau kombinasi. Nah, kalau sudah disepakati persentase yang menggunakan itu. Persentase itu juga persentase dari keuntungan atau persentase dari harga barang. Nah, itu
bonus itu sebenarnya mengikuti hukum makelaran gitu loh. Ini kan Hmm. tadi pengen menggabungkan antara ijab dengan makelaran. Hmm. Ya boleh asal terpisah tadi. Itu ya. Baik. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Masya Allah, luar biasa ya jawabannya. Ini membuka kita semua ya, buat teman-teman marketing ya, untuk bisa memahami. Ini kan rata-rata hampir 90% ya, atau 80% itu marketing semua yang hadir di Zoom pagi hari ini ya. Jadi emang harus paham terkait akad-akad dan sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Ustaz Rahmat nih ya. Pak Ustaz, izin bertanya, apakah konsep MLM bisa juga diterapkan dalam dakwah? Masya Allah. Itu ada bukunya namanya Pahala Investasi. Masya Allah. Makanya MLM-nya diganti MLP, multi level pahala. Nah, bedanya apa? Kalau MLP itu berlaku untuk downline-downline-nya gitu loh. Mm-mm. Misalnya saya punya murid, saya ajari Iqra, 5 orang murid belajar Iqra. Dia bisa. Kalau dia kemudian bisa membaca Quran, setiap dia kali membaca Quran, pahalanya dikirimkan kepada saya, tidak dikurangi sedikit pun. Terus kalau murid saya itu kemudian punya murid lagi, diajari ilmu Iqra yang berasal dari saya, itu muridnya murid saya, itu mendapat pahala dan pahalanya dikirimkan kepada saya juga. Terus kalau muridnya murid saya itu punya murid lagi, muridnya murid-murid saya itu dapat pahala dikirim ke saya lagi. Kalau muridnya murid-murid saya itu kemudian bisa membaca Quran, itu pahalanya dikirim saya. Kalau muridnya murid saya sampai tidak terbatas. Kenapa ya? Karena Allah urusan pahala itu benar-benar diobral. Beda sama akad akad bisnis. Kalau akad bisnis hanya satu tingkat saja. Nggak boleh 2 tingkat, 3 tingkat. Jadi makelaran hanya boleh 1 tingkat. Tapi kalau pahala, saya sekarang punya ilmu agama mungkin generasi Wali Songo dapat, generasi Imam Syafi'i dapat, generasi sahabat dapat. Iya, ilmunya itu nyambung gitu loh. Seperti saya ini sekarang mengajar ilmu yang berasal dari eh, penulis kitabnya namanya Syekh Taqiyuddin Rabbani ya. Itu beliau sudah meninggal dikirimi terus. Saya ngomong berapa jam pun dikirimi terus beliau. Karena saya mengkaji kitab beliau gitu. Guru saya dapat, gurunya guru saya dapat, gurunya guru-guru saya dapat, gurunya guru saya sampai penulis kitabnya. Nah itu enaknya punya legacy itu speed, strong, legacy kan sibuknya. Masya Allah. Masya Allah. Siap, Ustaz. Jazakallah khair. Nah, ini ada pertanyaan via Javi lagi terkait MLM yang saat ini ada, Ustaz. Yang saat ini terjadi gitu ya. Tadi memang kesimpulan jawabannya adalah yaitu diharamkan gitu ya, karena ada multi akad dan sebagainya. Nah, ini pertanyaannya adalah tadi kan sempat dijelaskan bahwa fee komisi hanya berhak untuk yang mendapatkan pembeli. Nah, upline-nya tidak berhak mendapatkan fee harusnya. Nah, padahal si upline ini memberikan informasi terkait barang dan produk tertentu atas wasilah downline menjadi tahu, atas wasilahnya downline tersebut jadi paham, jadi tahu produknya yang dijual dan sebagainya, ngasih info lah gitu sepertinya Ustaz, yang akan dijual. Apakah kemudian bisa dikategorikan akad jasa untuk upline-nya Ustaz dan downline-nya? Jadi pembagian Ya, jasa itu. akad jasa itu akad apa? Kan ijarah kan? Iya. Kalau upline-nya ngasih downline-nya, bagaimana cara penjualan, bagaimana terkait produknya, ilmunya, semuanya. Kalau memang itu mau bisnis, kan harus diakad dengan akad ijarah. Kalau akad ijarah berarti ketika ngajar itu harus jelas materinya apa, Hmm. kemudian berapa jam dia akan memberikan materi, terus setelah selesai, downline harus langsung bayar. Hmm. Tidak boleh bayarnya dikaitkan dengan kamu berhasil jual atau tidak. Ah. Makanya ijarah tidak boleh prosentase dari hasil penjualan. Hati-hati ya. Iya, iya, iya. Makanya jualan di marketplace, jualan di marketplace itu kan sebenarnya akad jasa, akad ijarah.
karena kita menggunakan lapak marketplace, itu kan harus bersifat pasti. Kita berjualan di lapaknya itu sehari berapa bayarnya atau sebulan berapa bayarnya. Dan tidak boleh pembayaran dikaitkan dengan penjualan. Padahal sekarang kita jualan di marketplace itu persen dari hasil penjualan itu adalah akad yang batil itu, haram. Hmm. Jadi Islam itu gentleman agreement ya, jelas gitu loh. Kalau memang mau ngajar ya sudah, silahkan kita diajari bagaimana produk ini, cara penjualan, akad ijarah, yang diajari harus membayar. Hmm. Nggak ada hubungannya nanti kalau dia jualan laku atau tidak. Hmm. Jadi kalau upline itu pengen dapat fee mengajar, dengan fee dari penjualan. Hmm. Kan nggak karu-karuan nanti. Iya, iya, iya. Adil kan, Islam itu agak bisa dikadali. Insya Allah begitu. Masya Allah, luar biasa. Sekarang jazakallah khair Ustaz. Jadi memang nggak bisa dikatakan ya dikategorikan sebagai akad jasa karena memang harus terpisah gitu ya. Gitu ya, yang bertanya via Jafri ya. Jadi antara mengajar atau kemudian memberikan produk dan sebagainya terpisah gitu ya dengan penjualan dan sebagainya. Oke, sekarang saja jazakallah khair. Nah ini ada Pak Eisenhower ya, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Saya ini mitra marketing freelance di Skariman. Apabila saya ikut gabung juga ke agensi yang bekerja sama dengan beberapa developer yang lain, hukumnya bagaimana Ustadz terkait si mitra freelance tersebut? Ya sebenarnya semua dibangun dari akad ya. Hmm. Kalau menjadi freelance itu tetap harus dengan akad. Dengan Iskariman harus berakad menjadi Hmm. freelance dan mengikuti maklaran kan. Ya. Yang penting menentukan bonusnya itu dasarnya apa. Hmm. Karena bisa pagi, bisa persentase, bisa menaikkan harga sendiri. Hmm. Itu harus berakad. Dan ini sudah kita kaji di dalam Samsaroh ya. Jadi Ya. ketentuan Samsaroh itu kan harus jelas, harus maklum ya. Maklum fee-nya, maklum juga pekerjaannya ya. Hmm. Eh, Objek yang dijual. Sebenarnya begitu ya. Hmm. Jadi kalau kita itu mau memaklari produknya Iskariman harus jelas. Saya rumah yang mana gitu loh, yang harus saya tawarkan. Hmm. Jadi sebenarnya nggak boleh campur-campur gitu, kecuali dalam kendali yang baik. Hmm. Dalam satu proyek perumahan ada 100 rumah, terus yang jual jadi maklarnya 10. Tapi nggak jelas pembagiannya itu sebenarnya menjadi majhul nanti khawatirnya gitu. Hmm. Karena bisa saja satu rumah yang sama sudah ditawarkan kepada pembeli oleh maklar A, tapi juga ditawarkan pada pembeli oleh maklar B. Padahal barang yang sudah ditawarkan tidak boleh ditawarkan barang lain. Itu kan menjadi kacau. Hmm. Harusnya dibagi. Kalau 10, ada 10 maklar, ada 100 rumah, berarti 10-10 gitu. Blok A siapa, blok B siapa, misalnya satu blok itu 10 rumah. Ini kan sudah kita jelaskan di materi Ya. samsaroh ya. Jadi Hmm. samsaroh itu harus maklum, maklum dari objek barang yang dijual itu mana, kemudian harus jelas juga itu maklum. Hmm. Sehingga nanti kalau misalnya Pak Eisenhower itu apa mau menjadi gabung dengan agensi lain kan menjadi jelas itu. Itu untuk menjual barang yang mana lagi. Bisa Hmm. saja ya produk Eskariman lagi, tapi kan rumah yang beda gitu. Hmm. Gitu ya. Jadi insya Allah kalau akarnya jelas itu tidak menjadi tumpang tindih. Hmm. Hmm. Jangan sampai nanti lo ini sudah berakar di sini kok berakar di sini nanti membingungkan. Insya Allah nggak membingungkan kalau apa akadnya itu kembali kepada mata fikih ya. Hmm. Harus maklum, maklum dalam kejelasan apa objek yang harus dijual dan kejelasan fee-nya. Itu apa syarat-syarat dalam maklaran. Gitu ya. Baik Ustaz, jazakallah khairan, Masya Allah luar biasa. Nah ini tadi kalau untuk marketing biasanya memang akadnya harus jelas dulu gitu ya. Apakah akadnya itu samsaroh atau jualah gitu ya. Boleh Ustaz mungkin spill sedikit tentang sedikit perbedaan samsaroh sama jualah? Iya. Yang pertama, kalau samsaroh wajib ada akad. Hmm.
Kalau jualah itu tidak perlu akad. Kalau mau diakati ya boleh. Karena samsara itu sifatnya terbuka. Sayembara, samsara itu sayembara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau samsara itu hanya khusus untuk jual beli. Tidak boleh untuk jasa ya. Memaklari proyek itu tidak boleh. Harus jual beli. Karena tadi tarifnya kan alwasi toti bainal bai'i wal mustari. Berarti harus jual beli. Tapi kalau jualah itu boleh untuk jasa. Bahkan nggak ada hubungannya dengan bisnis boleh. Misalnya siapa yang bisa menemukan kambing saya yang hilang. Itu boleh gitu. Terus yang ketiga, kalau samsara itu fee-nya bisa 5 kombinasi tadi. Tapi kalau jualah fee-nya hanya satu, yaitu harus bersifat pasti. Misalnya siapa yang bisa menemukan kambing saya yang hilang akan mendapat imbalan yang sepantasnya. Itu tidak boleh. Karena itu majhul. Kalau jualah itu harus maklum. Siapa yang bisa menemukan kambing saya yang hilang akan mendapat fee 500.000 rupiah. Nah, itu harus disebut. Itu syaratnya jualah. Kemudian, samsaroh itu harus ada batas waktu yang jelas. Ini memaklari sampai kapan. Tapi kalau jualah tidak ada batas waktu. Nah, itu diantara perbedaan jualah dan samsaroh. Itu ya, Allah. Baik Ustaz, jazakallah khair, luar biasa ya. Pertanyaan-pertanyaan cukup banyak juga ini karena paling banyak memang marketing yang hadir di Zoom pada kesempatan pagi kali ini. Mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Eko ya, tapi mungkin bukan tentang MLM Ustaz. Nah, ini mungkin saya izin apa namanya bacakan saja. Izin bertanya Ustadz, apakah ketika kita member dan cara membeli barang ke suatu badan usaha penjualan produk, misal produknya adalah kitab-kitab tafsir para ulama, tetapi dari pemilik produk awal menentukan harga harus disamakan semua harga jualnya untuk semua member yang gabung, atau harga lebih mahal dari yang ditentukan boleh, tapi harga lebih murah dari yang ditentukan itu tidak boleh, dengan alasan agar tidak merusak harga pasaran dan tidak menzolimi sesama member apabila kita menjual harga kitabnya di bawah harga pasaran. Apakah pendapat di atas terkait agar tidak merusak harga pasar dan tidak menzolimi sesama member bisa diterima, Ustadz, menjadi acuan bahwa ini diperbolehkan atau bagaimana, Ustadz? Ya, tergantung akadnya ya kembali. Hmm, Kalau menjadi agen penjualan, syaratnya harus membeli barang dulu, berarti sudah terjadi jual beli. Kalau agennya kemudian ditentukan, semua ya. agen dalam menjual produk kitab ini harus sama atau boleh di atas dari harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, itu Hmm, hukumnya haram. Karena jual beli itu sudah memindahkan kepemilikan. Berarti pemilik barang itu bebas menjual lagi dengan harga berapapun. hmm, Kalau diikat dengan syarat tertentu, berarti jual belinya belum sah. hmm, Kenapa? Karena dia memberi syarat-syarat bagi pembelinya. Tetapi kalau semua agen akadnya itu maklaran, kemudian perusahaan mewajibkan semua harus seragam, itu boleh. hmm, Karena makelar itu sebenarnya hakikatnya adalah wakil penjual gitu loh. Ya terserah penjual. Kalau penjual minta eh, harus harganya sama, maka tidak boleh dilanggar. hmm, Karena makelar itu kan belum beli barang. Dia hanya iya. membawa produknya penjual. Ya, dia harus mentaati ketentuan dari pemilik barang itu. Itu ya, Allah. Insya Allah. Siap Ustaz, jazakallah khair. Itu kalau terjadi seperti itu berarti ada pembelian jual beli yang bersyarat ya. Jual beli yang bersyarat sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Condro itu beberapa pertemuan yang lalu juga bahwa itu hukumnya diharamkan gitu ya. Kecuali tadi akadnya adalah maklar. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Sepertinya cukup ya untuk kajian kita pada kesempatan pagi kali ini, luar biasa ya. Pertanyaan-pertanyaan cukup banyak dan alhamdulillah nih mulai kemudian kita memahami lebih dalam lagi fikih muamalah, mulai kemudian kita paham oh ini ternyata yang halal, oh ternyata ini yang harus diperbaiki, oh ternyata ini yang nggak boleh dan sebagainya. Ini menjadi acuan kita semata-mata untuk
taat kepada aturan yang telah Allah tetapkan dan Rasulullah tetapkan kepada kita semua yang terikat dengan hukum syara sebagai seorang muslim. Jadi kalau Ustadz mungkin sebagai penutup boleh closing statement-nya. Baik, alhamdulillah materi MLM sudah kita pahami dan ini memang terkait dengan makelaran ya, karena MLM itu ada unsur makelar di atas makelar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Walafu minkum bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian Pekanan Iskariman Properti Syariah pada kesempatan hari kali ini telah selesai dengan materi hukum MLM. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tonton juga di YouTube Iskariman Academy dan materinya insya Allah nanti kita share juga ya, tinggal nanti para mitra marketing minta ke mentornya masing-masing. Dan insya Allah kita akan ketemu kembali di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan tentunya kita doakan juga guru-guru kita ya, terutama Ustaz Dwi Condro yang selalu membersamai kita dalam kajian Pekanan Iskariman ini. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita hari ini dan seterusnya itu menjadi amal ibadah dan tentunya menjadi pahala investasi yang terus mengalir hingga nanti di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Dan juga kita doakan juga kepada guru kita Ustadz Bin Gunawan yang telah memberikan fasilitas buat kita semuanya untuk menimba ilmu di Iskariman Property ini untuk senantiasa biar tambah taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya serta bisnisnya diberikan kesehatan, kelancaran dan terus berkembang memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat umumnya. Baik, kita akhiri, kita tutup kajian kita pada kesempatan hari kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti untuk rekamannya, insya Allah kita akan upload di YouTube Iskariman Academy. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga boleh banget ya Bapak Ibu ya. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran selalu.